Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga di kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan ya, kita dan juga terang-terang kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk sore kali ini ya rekan-rekan, seperti biasanya ini, sebelum kita memberikan untuk terang-terang kita ini ya pakan sore hari, kita sambil lalu akan menjawab ini pertanyaan dari salah satu rekan kita ya, yang kemarin menanyakan mengenai masalah perbedaan antara pakan pokok dan juga pakan alternatif, terkhusus untuk pakan endok ya maksudnya ya ini. Nah, ini akan kita coba jawab bersama ya, tentunya sesuai dengan apa yang kita ketahui dan yang selama ini kita lakukan. Memang ya untuk rekan-rekan semuanya, mengenai masalah pakan endok ini, bagi sebagian besar ya atau rata-rata rekan peternak mengeluhkan masalah tingkat keborosan yang terjadi pada pola makan endok kita. Nah, hal ini tentunya perlu kita cari solusi ya. Bagaimana caranya agar untuk pakan endok ini ya bisa seminimal mungkin menjadi irit dan juga berkaitan dengan masalah produksinya yang tetap stabil. Nah, kalau di kami ya rekan-rekan sudah saya sampaikan bahwasanya untuk langsung kami ini ya terdiri dari katul halus, jagung giling dan juga konsentrat petelur. Tidak lupa ya untuk hijaunya memang senantiasa kita berikan. Nah, kalau kita berbicara ya dengan masalah pakan pokok ini, kalau menurut kami ya rekan-rekan, bahwasanya pakan pokok itu adalah pakan yang betul-betul berfungsi dan sangat penting sekali ya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada endok-endok kita. Nah, kalau anggapan kami ya, pakan pokok itu adalah terdiri dari karbohidrat dan juga masalah protein. Nah, kalau kami ini ya, untuk masalah karbohidratnya tentunya juga kita ambil dari katul halus dan juga jagung giling ya. Dan untuk masalah proteinnya yang jelas kita ambil dari konsentrat petelur. Nah, itulah rekan-rekan yang bisa dikatakan ya merupakan pakan pokok. Nah, pakan pokok ini ya rekan-rekan semuanya, tentunya untuk endok kebanyakan ya atau pada umumnya itu terdapat pada masalah katul, terutama adalah katul halus ya, karena untuk katul ini merupakan sumber karbohidrat yang paling tinggi dan yang juga sangat dibutuhkan oleh endok-endok kita. Sedangkan untuk jagung giling ya, walaupun memang untuk kadar karbohidratnya lumayan tinggi, tapi untuk masalah harganya ya, kalau kita gunakan dengan takaran yang sama dengan katul, tentu juga akan bisa menyebabkan pembengkakan untuk biayanya. Nah, makanya untuk kami ini ya, perbandingan antara katul dengan jagung itu memang sangat jauh sekali. Kita menggunakan pola pakan ya, itu dengan perbandingan 5-2-1. Nah, itu yang merupakan pakan pokok yang terdapat di kandang tower. Sedangkan untuk pakan-pakan yang lain ya, kalau bagi saya itu merupakan pakan alternatif. Nah, biasanya kita memberikan pakan hijauan ya yang terdiri dari daun pepaya dan juga daun mengkudu. Mungkin juga untuk rekan-rekan peternak yang lain ya beranggapan bahwasanya untuk pakan alternatif itu seolah-olah bisa menjadi pakan pokok. Nah, banyak sekali ya yang menggunakan pola pakan dengan gedebok pisang ya, dan juga menggunakan pola pakan dengan ampas-ampasan yang tentunya di situ untuk kandungan karbohidratnya ya, dan juga untuk masalah proteinnya tentunya juga kurang bagus untuk kebutuhan nutrisi dari endok-endok kita. Walaupun di sisi lain ya rekan-rekan, untuk endok-endok tersebut ya dikasih pakan dengan ampas maupun dengan gedebok pisang ya,
mereka dengan sangat lahap sekali untuk menyantap makanan yang ada di depannya. Nah, ini kenapa rekan-rekan? Nah, itu dikarenakan untuk namanya hewan ya yang perlu dicatat ini. Ketika dia dalam kondisi yang kelaparan atau kurang makan ya, dikasih makan apapun itu pasti dimakan. Nah, kalau tidak percaya silakan ya rekan-rekan semuanya, berilah endok jenengan ya, atau untuk ternak-ternak kita itu dengan pakan-pakan yang memang betul-betul tidak ada nutrisinya. Tapi di situ ya yang jelas pasti akan dimakan. Tapi yang perlu diketahui juga itu, untuk imbasnya itu tentunya juga akan berimbas yang negatif untuk masalah produksi dan juga masalah pertumbuhan dari ternak-ternak kita tersebut. Dan selain itu juga ya rekan-rekan, bahwasanya dengan pemberian pakan yang asal-asalan tersebut ya, tentunya juga akan berimbas dengan masalah imunitas pada endok-endok kita. Nah, imunitas ini ya yang biasanya tidak diperhatikan oleh rekan-rekan kita semuanya. Karena apa? Yang jelas untuk masalah imunitas ya, atau daya tahan tubuh dari ternak kita itu akan berimbas dengan masalah bisa dan tidaknya dia menangkal bibit penyakit atau adanya virus. Nah, kalau imunitasnya itu tinggi ya, tentunya juga apabila ada serangan penyakit atau virus, dia akan bisa menangkal sehingga tidak akan bisa terserang penyakit. Nah, untuk itu ya saran saya untuk rekan-rekan semuanya ini ya, yang memang betul-betul ingin menekuni usaha peternak endok ini ya dengan serius dan juga bisa mendapat penghasilan ya, kita harus melakukan pola perawatan yang baik terhadap endok-endok kita tersebut. Kita mempunyai prinsip ya rekan-rekan, di dalam peternak endok itu yang terpenting adalah menghasilkan. Yang artinya bahwasannya ya di dalam peternak endok itu ketika untuk jumlah penghasilan yang kita terima ya setelah dipotong biaya untuk perawatan ya dan juga biaya pakan, di situ ada sisa walaupun untuk jumlahnya sedikit ya, yang terpenting di situ ada sisa untuk kita jadikan sebagai penghasilan. Nah, kalau rekan-rekan semuanya ya ini ingin untuk jumlah penghasilannya banyak, silakan kita melakukan penambahan populasi ya, agar untuk jumlah penghasilan yang kita terima tentunya juga akan bisa meningkat. Nah, kalau saat ini ya masih banyak sekali untuk rekan-rekan kita itu yang mempunyai prinsip peternak endok itu harus menghasilkan dengan jumlah yang besar, tapi tidak diimbangi dengan jumlah populasi yang besar juga ya. Tapi mereka mengatakan atau melakukan hal-hal yang tentunya dianggap akan bisa menambah jumlah penghasilan yang mereka terima, yaitu tadi dengan memberikan pakan-pakan yang tidak ada manfaatnya ya untuk kebutuhan nutrisi endok-endok kita. Tentunya juga untuk hasil yang diterima pun tidak akan bisa maksimal. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat di dalam peternak ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.